Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini, pemirsa. Pak Haryanto, ini keluarga dari korban kemudian meminta polisi mengenakan pasal mengenai pembunuhan berencana. Sebelumnya dikenakan pasal 328 mengenai penculikan dan juga 333 soal tindakan merampas kemerdekaan. Bagaimana yang seharusnya, Pak? Ya, komplain kayak gitu tuh udah wajar ya, pasti ya. Seorang yang kehilangan keluarganya dan kehilangannya dengan cara tragis gitu ya. Pasti menuntut kepada pelakunya dihukum yang seberat-beratnya. Oke. Untuk kasus pembunuhan, yang ancaman yang paling berat adalah yang pembunuhan berencana, paling tinggi ancamannya. Saya nggak hafal berapa ya. Yang agak ringan adalah 338, artinya kalau membunuh tanpa tidak dengan rencana. Yang lebih ringan lagi membunuh karena kecelakaan, 359. Nah, jadi kalau sebagai keluarga yang ditinggalkan menjadi korban itu, maka dia pasti ingin yang seberat-beratnya yaitu 340 Pembunuhan direncanakan. berencana dengan ancaman hukuman mati, Pak Haryanto. Ya. Nah, untuk membuktikan itu, polisi tergantung dari fakta di lapangan. Kenapa orangnya itu mati? Sekarang ini harus yang diselidiki oleh polisi adalah bagaimana dia proses kematiannya itu kan. Tapi mungkin Pak dikenakan pasal 340 dalam kalau kasus ini. seandainya nanti ternyata ya terungkap bahwa itu tadi ada perencanaan? Perencanaan itu mengatakan bahwa ini ya nanti diculik kemudian nanti kalau nggak ngaku dibunuh aja. Nah itu termasuk merencanakan itu. Kalau seandainya kejadiannya gitu. Tapi kejadian sekarang yang baru terungkap kan gitu, yang baru terungkap ini pertama kali berunding nih. Saya punya rekening dorman ini, yang ini bisa dipindahkan ke sini. Ayo kita pindahkan. Oh iya ya, kalau gitu sekarang ini cari orang gitu kan. Kemudian cari orang mengintai, menangkap, kemudian dieksekusi kan gitu, ceritanya kan kayak gitu kan gitu. Nah kemudian ternyata yang terjadi antara yang culik pun dia nggak merasa saya nggak bunuh kok. Yang sini juga saya belum bunuh kok, tahu-tahu udah mau mati di situ kan. Jadi sampai sekarang kan matinya itu kan kita nggak bisa, fakta yang ada belum bisa menunjukkan antara orang yang merencanakan siapa, kemudian sampai orang itu terbunuh itu bagaimana. Sekarang faktanya masih debatable gitu. Tapi penyidik pasti ya akan menerapkan pasal yang berlapis berdasarkan daripada keterangan-keterangan yang sampai sekarang belum sinkron itu. Contoh seperti dadernya itu tadi. Ini kan dia sudah merencanakan, ada pilihan waktu itu kalau nggak salah. Ini dipaksa aja, kalau nggak dipaksa nanti dibunuh. Itu alternatif yang pertama. Yang kedua dipaksa aja, kalau udah ya nanti pindah tempat orang yang lain gitu. Ada informasi yang kayak gitu. Kalau ini memang ini terbuka, itu bisa jadi kena 340. Tapi harus ada fakta. Nah, fakta ini masalahnya sekarang ini adalah hanya menggantungkan pada kesaksian orang. Fakta yang ada nggak ada, scientific crime investigation nggak ada, bukti-bukti yang CCTV dan sebagainya. Itulah nanti kalau polisi itu hanya percaya pada keterangan orang, kayak kasus Rina itu, kemudian nanti berbalik dia waktu sudah dihukum mau menarik keterangannya, itu yang berapi. Jadi polisi nggak bisa. Juga perlu menyikapi harus lain. Buktinya harus lengkap itu supaya bisa ditanggung betul-betul. Artinya masih ada potensi ya Pak dikenakan pasal 340 harusnya sasarannya pasti 340 pasti. Tapi nanti faktanya cukup apa tidak itu nanti, makanya dakwanya pasti berlapis. Paling tinggi 340, kemudian 338 yang Mbak Hanifah, gimana nih konsep teori dalam kriminologi yang membahas mengenai perencanaan dari para pelaku yang melakukan tindak kejahatan? Iya, baik. Kalau kita melihat sih ini sejauh ini ya, karena tadi di awal kita sudah membahas tentang kenapa sih ada kejahatan seperti ini, apakah ini baru gitu ya. Walaupun mungkin Bu Yenti tahu ini adalah kejahatan yang sudah lama sekali sudah pernah dilakukan. Tapi artinya jangan-jangan mereka, para pelaku ini mempelajari perubahan-perubahan atau ada kebijakan-kebijakan yang ternyata bisa menguntungkan mereka gitu. Misalnya kebijakan bahwa rekening dorman itu akan dibekukan oleh pemerintah gitu ya. Sebelum dibekukan mereka mengambil. Artinya setiap kejahatan itu dipelajari baik oleh orang yang sama sekali atau melakukan kejahatan ringan maupun kejahatan berat. Gitu. Nah, ini kondisinya adalah kejahatan kerah putih, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang pintar, sehingga hasilnya adalah sesuatu yang sangat-sangat besar. Tapi bergeser, awalnya dari white collar crime berganti kepada pembunuhan. Ini sebetulnya yang harus kita ketahui, kenapa mereka melakukan hal ini. Karena ada potensi-potensi yang sangat besar dan keuntungan yang sangat besar dalam hal ini. Dan satu lagi tadi itu absence of capable guardian.
Oke, baik. Nah, Bu Yanti, ini mungkin juga pengetahuan atau edukasi bagi publik ya dari kasus ini. Rekening-rekening dorman semacam apa sih Bu yang kemudian menjadi sasaran atau celah bagi para pelaku tindak kejahatan perbankan ini? Ya memang begitu ya, ternyata belakangan ya, belakangan itu kan ada yang lapor dari bank swasta bahwa dia membuka rekening aja tidak, tapi ternyata ada tagihan. Nah itu gimana ya, banyak hal yang saya hadir ya menjadi kejahatan asalnya TPPU. Ada orang yang memindah bukukan namanya, mentransfer ke istrinya lewat ATM ke ATM lain, bank lain. Ini dikirim masuk ke sini, jadi didebit kan ya, didebit ya, didebit dia kredit jadinya dapat ya. Ternyata yang didebit ini tidak terdebit, dan di sini dapat terus gitu ya. Dan ini terjadi di Polda Jawa Tengah, yang saya waktu itu ahlinya juga ya, itu terjadi sampai, itu waktu itu orang kecil sih Pak ya, itu tapi sampai 6, sekian miliar. Ya artinya apa? Ini bank swasta, ini bank negara. Artinya kan jadi negara. Karena negara kan mengeluarkan kenapa? Karena ada perintah pembayaran. Padahal di sini nggak ada. Dan di sini ya keterangannya adalah transaksi failed transaction gitu loh. Udah jelas seperti ini kok ya bisa tembus. Nah ini OJK, ini BI, dan saya waktu itu ini ada seperti ini. Kayaknya memang juga abai juga. Artinya apa? Banyak sekali orang-orang tertentu yang ada namanya ada nama, mungkin ini juga ada pencurian data ya Pak ya. Data dari NIK itu kan. Padahal yang bersangkutan bukan nasabah di situ. Ternyata ada permintaan pembayaran rekening karena padahal nggak ada di situ. Kenapa bisa keluar? Bahkan ada orang gini ya, ada orang itu melakukan suatu waktu itu deposito, dia maunya deposito selama 1 tahun, kebetulan itu pembesar ya. Jadi pada waktu itu hampir ya ratusan miliar lah deposito. Ya itu tiap bulan dia dapat bunganya. Ketika bulan ke-12 dia mau ngambil depositonya, bank mengatakan, loh itu waktu itu bukan deposito seperti giro biasa, hanya beberapa hari. Nah ini terjadi antara bank swasta dan ini terjadi semua modus-modus kejahatan perbankan. Banyak kemudian ya Bu ya, banyak sekali modus-modus perbankan. Di mana banknya itu alert tadi, tidak waspada kekurangan. Artinya dari malam hari ini kita masih menunggu bagaimana polisi apakah akan bergerak, tadi apa yang menjadi arahan dari Pak Arianto ataupun juga saran untuk semakin fokus juga pada hal-hal tertentu yang bisa melengkapi alat-alat bukti, dan tentunya kita juga memiliki pengetahuan baru soal kejahatan perbankan, bagaimana kemudian modus-modus yang juga dilakukan. Terima kasih atas perbincangan malam hari ini Pak Arianto, Bu Yanti, Mbak Anifa Hasna, sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda. Kami akan menghadirkan pembahasan mengenai reshuffle kabinet kedua yang dilakukan hari ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk Anda sesaat lagi.